Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ali Samadi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ini antara perang ekonomi dunia, teman-teman ya. Jadi perang antara Rusia dan Ukraina itu menyebabkan karena ada perang ekonomi dunia atau untuk negara-negara terbesar, yaitu adalah negara terbesar ada Amerika, Rusia, dan Cina. Nah, ini grup-grup mereka akan membangun sebuah apa ya? Sebuah kayak sejenis peperangan ekonomi untuk memecahkan rekor ekonomi dunia. Jadi siapa yang akan tertinggi nanti ya mereka akan menjadi lebih kaya ya. Jadi di sini mungkin kita mendengar kesan radio-radio perang ekonomi antara yang Amerika dengan Rusia ini sebenarnya perang ke Ukraina ini sebenarnya untuk perdamaian ya. Nanti kita jelaskan soal NATO ya atau CTO PBB. Yuk kita. Sebuah perang yang menabur kekacauan global pasar energi dan membuat Amerika Serikat memperhatikan bahwa mereka sedang memikirkan dengan hati-hati bagaimana menanggapi larangan minyak dan energi dari Rusia. Nah, Ekonomi Rusia menghadapi krisis paling parah sejak kejatuhan Uni Soviet tahun 1991 setelah Barat memberlakukan sanksi yang melumpuhkan sebenarnya pada ini hampir seluruh perang sistem ekonomi keuangan aja dan teman-teman. perusahaan Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut sanksi Barat sebagai "bacanalia bermusuhan" yang telah mengguncang pasar global dan dengan tegas memperingatkan bahwa tidak jelas seberapa jauh turbulensi di pasar energi global akan berlanjut. Anda lihat bacanalia yang bermusuhan, yang telah ditaburkan oleh Barat, dan itu tentu saja membuat situasi menjadi sangat sulit dan memaksa kita untuk berpikir serius, kata Peskov. Nah, ini penjelasannya nanti jangan salah kaprah ya. Ya, kita tidak ada namanya pro dan kontra atau pro Rusia atau pro Amerika atau juga pro Ukraina. Tapi ini adalah peperangan ekonomi terbesar di dunia. Mengutip Wikipedia, Bacanalia adalah festival Romawi Bacchus yang tidak resmi dan didanai secara pribadi, berdasarkan berbagai elemen kegembiraan dari Dionysia Yunani. Pesta ini identik dengan pesta terlarang. Ditanya tentang larangan impor minyak dan energi Rusia yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden, Peskov mengatakan Rusia telah, sedang dan akan menjadi pemasok energi yang dapat diandalkan. Moskow akan, bagaimanapun, sekarang berpikir sangat serius tentang tanggapan, kata Peskov. Situasinya menuntut analisis yang agak mendalam, keputusan yang diumumkan oleh Presiden Biden, kata Peskov. Jika Anda bertanya kepada saya apa yang akan dilakukan Rusia, Rusia akan melakukan apa yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingannya. Amerika Serikat jelas telah menyatakan perang ekonomi melawan Rusia dan mengobarkan perang ini, katanya dikutip Tribun Timur dari Reuters hari ini. Jadi perang antara Rusia dan Ukraina itu adalah memanfaatkan negara lainnya. Jadi Amerika ini memanfaatkan negara lain supaya Rusia berperang dengan Ukraina. Tapi tujuannya untuk Rusia sendiri itu hanya untuk perdamaian agar Ukraina tidak masuk dalam pergabungan yaitu adalah NATO. Wah, ini teman-teman, jadi perang dunia ini jadi Amerika tidak memakai langsung perang Amerika sendiri. Jadi dari zaman dahulu, dari zaman-zaman yang sudah terlampaui, ya alhamdulillah Indonesia sudah merdeka, jangan sampai Indonesia ada ramalan yaitu tidak sampai merdeka 100 tahun, tidak sampai, nanti akan ada gejolak-gejolak ataupun ada dentuman-dentuman ataupun yang musibah. Pertama adalah alam, kedua nanti ada peperangan. Jadi kalau bisa Indonesia akan mempelajari dari perang-perang dunia ya, perang-perang antar negara. Sebenarnya ini adalah inflasi untuk ekonomi dunia. Jadi teman-teman berpikir jernih saja. Jadi di sini kita tidak ada yang namanya pro ya, pro siapapun, tapi ini adalah perang dunia.
Perang dunia adalah perang ekonomi. Jadi siapa yang menang? Ekonomi dan kurs mata uang akan melonjak tinggi. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita ini terjajah. Jangan sampai terjajah terlalu tinggi harga dolar ataupun harga-harga yang kurs-kurs lainnya. Kita termasuk menengah ya, tengah. Jadi kalau bisa ini kita cegah gara-gara minyak goreng saja. Makanya minyak goreng tidak ada. Jadi ini adalah penyebabnya teman-temannya. Jadi teman-teman akan bisa menafsirkan sendiri yaitu tentang perang ini. Nah, ini Presiden Amerika ya. That means Russian oil will no longer be acceptable to U.S. courts, so American people will deal another powerful blow to food ownership. This is a moment that has strong bipartisan support in Congress and I believe in the country. Americans have rallied to support the Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus to keep all NATO and all the EU and our allies totally united. Dengarkan saja. We're moving forward this ban, understanding that many of our European allies and partners may not be in a position to join us. The United States produces far more oil domestically than all the European countries combined. In fact, we're a net exporter of energy. So we can take this step when others cannot. But we're working closely with. Jadi menyatakan Presiden Amerika itu menyatakan dia tidak ada namanya, tidak ada untuk mengambil ya impor gas energi dari Rusia lagi. Dia tidak ada impor lagi ya. Ini adalah larangan impor gas dan energi Rusia. Jadi dia tidak memakai, yaitu adalah bioenergi ya. Ya, energi Rusia impor gas itu dia tidak memakai lagi, dan memakai kalau nggak salah itu nanti Amerika itu akan menjadi kalau nggak salah Irak atau Iran, entah negara lain lagi dia akan pakai. Tapi kita harus berhati-hati. Amerika sangat cerdik sekali untuk perang ekonomi. Jadi dia akan mencari pemasok impor minyak ataupun energi lain dari luar. Itu nanti akan janji-janji ya teman-teman. Jadi nanti kalau bisa, ini udah pelajaran buat Indonesia. Kalau memang ada minyak, batu bara, itu kalau bisa ya buat di negara sendiri ya sebagian, dan sebagian bisa juga menjalin hubungan baik antara negara-negara lain, yaitu harus mengimpor secara terbatas. Kalau tidak, kita akan selalu dijajah dengan perekonomian dunia. Ya, ini adalah perang ekonomi. Kita dengarkan radio ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.